Beli Photocard JKT48 dapat laptop? Mau? Mari kita review. Kali ini kita kedatangan salah satu laptop dari Axio yang lagi hype banget, yaitu adalah Axio Hype 5 AMD. Sesuai namanya, dia pakai prosesor dari AMD, dan Hype 5 ini masuk dalam kategori laptop budget. Tapi meskipun budget, apakah dia powerful? Ada satu hal yang spesial dari laptop ini, yaitu adalah si Axio Hype 5 AMD ini, dan itu dia collab spesial sama JKT48. Jadi, ketika kalian beli laptop ini, kalian akan mendapatkan merchandise eksklusif yang nggak didapatkan di tempat lain. Cuma bisa dapetin kalau beli laptop ini. Isinya adalah satu set stiker dan juga photocard. Dan yang gue dapatkan adalah Vioni. Wow. Dan photocard ini random ya, jadi kalian bisa aja dapetin yang lain, gak cuma Vioni. Dan kalau misalnya kalian pengen dapetin photocard dari member yang lainnya, ya kalian bisa beli laptop Axio Hype 5 yang lainnya. Jadi ya, beli terus sampai kalian bisa mendapatkan member yang kalian inginkan. Oke? Kira-kira selain mendapatkan photocard dan juga stiker eksklusif dari JKT48, kira-kira seberapa worth it sih dari si laptop budget yang satu ini? Akan kita bahas di video kita kali ini. Dan sebelum itu, kita juga udah pernah bahas produk Axio lainnya, yaitu adalah Axio Pongo 760 V2 yang bisa kalian cek videonya di atas ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe channel Lapstasi Media. Kalau udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita mulai dari packagingnya dulu ya. Ini packagingnya masih gue bahas karena nggak kayak laptop lainnya. Ini niat. Ketika kalian beli, ini kalian bakal mendapatkan kotak laptop yang ukurannya nggak gede-gede amat, tapi kelihatannya keren. Kelihatannya anak muda banget. Pas gue ngomong anak muda, gue berasa tua. Pas kalian beli laptop ini, kalian akan mendapatkan packaging laptop yang keren menurut gue. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi di depannya ada tulisan Hype 5 AMD yang dengan gaya graffiti-graffitinya gitu, warnanya hijau, gue suka banget. Dan yang spesial adalah tulisan Axio X JKT48 Special Edition, karena emang ini laptop Special Edition. Dan kita masuk ke bagian desain. Untuk desainnya, harus gue bilang ini dia pakai desain yang minimalis banget. Wajar sih untuk laptop yang termasuk laptop budget ya. Di bagian depan kalian akan mendapatkan logo X yang bener-bener minimalis banget di ujung kanan atas. Sisanya abis itu ya kosong aja. Cuman kalau misalnya kalian lagi kerja pakai laptop ini, mungkin bakal ada yang penasaran, itu lu pakai laptop apa? Soalnya logonya cuma ada X aja. Jadi ya ini tuh logonya Axio untuk lini Hype mereka. Kemudian untuk bahannya menyesuaikan harga ya. Dia pakai bahan polikarbonat yang untungnya ini termasuk yang kokoh at least di bagian body. Jadi ya gue termasuk yang suka untuk bagian bodinya. Kemudian untuk bagian layarnya dia memang masih ada flex-flex ya. Jadi dia bisa bengkok-bengkok gitu. Jadi ya gue sarankan ketika kalian pakai laptop ini ya agak hati-hati aja untuk bagian layarnya. Jangan ditindih laptopnya karena ya takutnya monitornya kenapa-kenapa. Jadi ya aman-aman aja lah kalau misalnya kalian mau pakai ini. Kemudian untuk bobotnya ini 1,4 kg. Jadi termasuk yang ringan, nggak terlalu berat. Dengan chargernya itu bobotnya cuma 200 gram. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana, itu nggak akan ada masalah sama sekali karena termasuk yang ringan. Ukuran laptopnya ini juga tidak terlalu besar loh. Padahal ukuran layarnya itu 14 inci. Tapi ini kelihatannya mungil banget. Gue awalnya ngira ini 13 inci, tapi ternyata ini 14 inci. Dan ini ringan banget. Gue pakai angkat satu tangan pun, ya ini no problemo. Kemudian untuk engselnya ya memang dia nggak bisa dibuka pakai satu tangan ya, jadi dia mesti pakai dua tangan. But it's okay, mengingat harganya yang memang affordable banget. Untuk portnya di sebelah kiri kita bakal menemukan DC port, satu port HDMI, satu port USB 3,2 Gen 2 dan satu port USB Type-C 3,0 yang udah ngedukung power delivery dan juga display output. Di sebelah kanan ada satu port micro SD card reader, satu port USB 3,2 Gen 1, satu port USB 2,0 dan satu port combo jack audio 3,5 mm dan juga ada tambahan Kensington lock. Ngomongin soal keyboard, harus gue akui keyboard adalah salah satu bagian yang gue suka dari laptop ini karena emang enak dipakai buat kerja. Keyboard ini tuh mengingatkan gue sama Axio Pongo, jadi emang sama-sama enak diketik. Tapi kalau untuk bentuknya, ini ngingetin gue sama keyboard laptop Lenovo. Jadi emang apa ya? Untuk dipakai buat kegiatan office ngetik segala macam, ini beneran enak. Dia terasa tactile dan gak akan capek kalian ngetik dari pakai laptop ini. Dan dia punya space dari ukuran
ukuran tiap tombolnya itu proper banget, nggak terlalu jauh, nggak terlalu kedekatan. Jadi gue suka banget keyboardnya. Kemudian tombol arrow-nya juga ukurannya tuh sama. Jadi kan kadang-kadang ada laptop yang ukuran arrow-nya tuh kecil ya, dibikin kecil, jadi kita agak sedikit susah buat mencet. Tapi di sini itu ukurannya sama, jadi buat ngakses tombol arrow-nya tuh enak banget. Dan di sebelah kanan itu ada beberapa tombol tambahan kayak home, page up, page down, dan juga N yang mudah banget diakses. Dan yang gue suka adalah keyboard dari laptop ini itu tuh sudah disupport sama backlit, ada lampu backlit-nya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di malam hari atau di tempat gelap itu nggak akan masalah. Dan ini adalah fitur yang menarik banget disematkan di laptop harga segini. Harganya berapa nanti kita kasih tahu di belakang, oke? Dan untuk backlit keyboardnya ini cuma ada pilihan warna putih ya, nggak masalah. Dan ada 2 tingkat kecerahan yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Keyboardnya emang empuk, juara pokoknya. Mau bikin skripsi buat kerjaan itu enak banget. Cuman yang memang agak minus itu ada di bagian touchpadnya. Dia punya posisi memang pas, ada di tengah, jadi nggak bakal kesenggol-senggol sama tangan. Cuman harus gue akuin ini keras. Masih bisa digunakan nggak? Masih bisa. Cuman emang agak sedikit penyesuaian lah awal-awal, karena butuh ditekan banget. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa, harusnya sih nggak ada masalah ya. Cuman gue emang awal-awal agak kagok aja ya, karena udah lama nggak megang touchpad yang agak keras kayak gini. Tapi overall it's okay. Gue suka sama keyboard dan juga touchpadnya. Untuk laptop dengan harga budget, Axio Hype 5 AMD itu dia udah pakai layar dengan kualitas IPS, bukan TN seperti kompetitornya. Jadi ini udah oke banget layarnya. Memang sayangnya dia emang belum support HDR, tapi ya nggak ada masalah. Untuk layar, untuk ukuran layarnya dia 14 inci dengan resolusi 1920 x 1080 pixel dengan refresh rate yang 60 Hz aja. Oke, gue suka untuk yang ini. Resolusinya bagus, refresh rate 60 Hz, nggak ada masalah. Bezel kanan kirinya itu termasuk yang tipis. Nah ini gue suka nih, dia cara ngemasnya tuh emang bagus. Jadi tetap ini 14 inci tapi mungil banget, mini. Dan gue sejujurnya sangat suka dengan layarnya dan juga emang dari segi bentuknya. Satu kelemahan dari laptop ini adalah dari segi kecerahan layarnya yang memang nggak terlalu bagus. Dia maksimal tuh mentok di 235 nits dengan color gamut yang berkisar di angka 60% aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen bawa laptop ini untuk kerja di luar ruangan yang dikena tembak matahari langsung, itu nggak bakal terlalu nyaman. Dan kalau misalnya kalian pengen pakai laptop ini untuk desain yang tipis-tipis kayak Photoshop, jalanin Photoshop sebenarnya bisa, cuman memang warnanya nggak begitu akurat. Dan lucunya adalah ketika kita pertama kali nyobain laptop ini, layarnya itu nggak tahu kenapa cenderung warna hijau, warna putihnya itu keijo-ijoan. Tapi untungnya setelah kita color calibrate monitornya, dia udah mulai normal. Jadi bisa kelihatan putih, nggak putih-putih banget, agak sedikit kebiruan, tapi at least much better dari yang pertama pas kita unboxing. Jadinya kalau setelah kita color calibrate, buat nonton, buat main game, itu buat kerja apalagi, itu udah nyaman banget di mata. Soalnya awalnya tuh warnanya hijau, itu sejujurnya sangat mengganggu sih di mata. Ngomongin soal performa, AMD Hype 5 AMD ini menggunakan chipset dari AMD sesuai dengan namanya. Dan yang dia pakai adalah AMD Ryzen 5500U dengan 6 core dan 12 thread, dan juga ada Radeon Integrated Graphics. Ini tuh dia udah pakai CPU arsitektur Zen 2 yang emang bikin laptop ini jadi hemat daya banget. Dan ini cocok banget untuk disematkan di laptop budget yang seperti ini. Kemudian yang unit yang kita pakai itu dia udah pakai RAM 8GB DDR4 dan bisa di-upgrade dengan slot tambahan yang emang udah disediakan sama si Axio-nya. Cuman kalau misalnya kalian pengen upgrade RAM, itu kalian mesti buka dulu salah satu RAM-nya, karena dia itu pakai bawaannya dia itu pakai RAM 4GB 2 biji. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade antara ganti salah satu atau ganti dua-duanya. Jadi ya, tapi itu opsional sih. Kalau saran gue mending langsung ganti aja biar buat kerja itu jauh lebih enak. Mungkin mentokin sekalian ke 16GB bisa juga. Tapi dari klaimnya Axio, ini laptop bisa menampung sampai RAM berkapasitas 64GB. Jadi kalau misalnya kalian punya duit ekstra, ya bisa banget mentokin ini laptop dengan RAM 64GB. Untuk storage-nya, dia menggunakan SSD M2 NVMe PCIe dengan ukuran 256GB. Ukurannya memang kecil tapi udah proper banget untuk kerjaan sehari-hari. Tapi kalau misalnya emang kalian butuh storage yang lebih gede, kalian bisa upgrade SSD-nya dengan ukuran yang lebih besar. Tapi berhubung dia nggak punya slot storage lagi, jadi kalian mesti ngeganti SSD bawaannya dengan SSD yang baru dengan ukuran yang lebih besar. Tapi lagi-lagi itu adalah opsional. Kemudian secara performa, Axio Hype 5 AMD ini memang ngejrengnya itu memang ketika kalian pakai di office sehari-hari, kerjaan office, entah itu ya buat kerjaan kantoran atau buat skripsi atau buat kerjaan sekolah.
karena memang ini enak banget buat ngetik. Ini sangat bisa diandalkan untuk buka Chrome dengan tab yang cukup banyak karena dia masih sangat smooth. Cuman lagi-lagi ya, kalau ngomongin soal tab Chrome ya, kalau misalnya mau lebih smooth ya naikin aja RAM-nya karena ini cuma 8 GB bare minimum lah untuk zaman sekarang. Kemudian selain untuk bekerja, laptop ini sebenarnya juga kuat untuk dipakai main game. Apa iya? Untuk urusan main game, ini tuh sebenarnya masih kuat. Surprisingly masih kuat main game. Tapi dengan catatan game-game casual yang ringan ya, bukan game-game AAA kayak Cyberpunk dan segala macamnya. Buat kalian yang penasaran dengan gimana performa main gamenya, bisa cek di footage berikut. Kalau kita ada main game Valorant untuk yang satu ini masih lancar banget. Kita ada setting di graphics low to medium. Kemudian untuk di FPS-nya dia ada di rata-rata di atas 100 FPS dan ini masih sangat enak banget untuk dimainin. Masih sangat lancar dan gue rekomen banget untuk main Valorant di laptop ini. Kemudian untuk Genshin Impact kita juga ada cobain untuk mainin di laptop Axio Hype 5 AMD ini dan ini juga masih sangat playable sekali. FPS-nya masih bagus banget. Kemudian untuk settingannya memang kita pasangnya agak di low ya, tapi ini nggak masalah karena ini masih sangat playable dan enak banget untuk dimainin. Untuk suhunya juga masih terjaga kok. Pokoknya masih rekomen banget main Genshin di sini. Kemudian kalau misalnya kalian di pekerjaannya butuh untuk editing foto yang ringan pakai Photoshop misalnya, ini laptop bisa diandalkan banget karena ya masih capable untuk melakukan task itu. Kemudian cuman memang concern gue adalah memang dari storage-nya yang cuman 256. Kalau misalnya kalian butuh storage yang lebih gede, ya saran gue upgrade minimal ke 512, atau kalau misalnya kalian punya HDD eksternal, ya itu nggak ada masalah, bisa membantu banget. Dan yang gue suka dari laptop ini adalah dia bawaannya sudah pakai Windows 11 versi Pro. Bahkan kalau misalnya kita mau bandingin, correct me if I'm wrong, tapi beberapa laptop yang di atas 10 jutaan itu belum pakai Windows 11 versi Pro. Jadi ya, good job Axio untuk yang satu ini. Untuk kerja, oke. Untuk main game, bisa lah tipis-tipis. Kalau misalnya untuk meeting online, gimana? Kita ada tes juga untuk kamera dan videonya. Untuk webcam bawaannya, dia mentok di 720p 30 fps. Dan kualitasnya harus gue akui hanya cukup aja. Kalau misalnya buat mau Zoom meeting atau Google Meet meeting, ya cukup aja. Cuman ya, mengingat kualitasnya yang biasa aja, ya gue sangat sarankan untuk menggunakan webcam eksternal supaya kualitasnya lebih oke lagi. Dan yang gue suka dari webcamnya adalah dia punya slot untuk menutup webcam, jadi kayak ada keamanannya gitu loh. Kalau misalnya buat kalian menginginkan privacy yang ekstra agar tidak dilihat oleh hacker-hacker, nah itu bisa kalian nyalain si slot kameranya. Untuk mikrofonnya menurut gue ya pas-pas aja, cuman karena dia nggak punya fitur AI noise cancellation, jadi emang suara dari luar itu bakal dengan mudah itu masuk. Jadi ya saran gue kalau misalnya mau meeting pakai headset atau TWS itu bakal lebih proper lagi. Cek 1 2 3 cek. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera webcam Axio Hype 5 AMD. Axio Hype 5 AMD. Ini mikrofonnya masih belum ada teknologi AI, jadi silahkan dikomentari. Kualitas gambarnya cuma 720p 30 fps, memang rendah tapi udah cukup lah buat 5 juta. Mic-nya silahkan tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Thank you. Dan untuk audionya gimana? Menurut gue audionya untuk di harga segini cukup oke, standar. Volumenya termasuk yang oke aja, nggak yang berlebihan banget. Emang nggak bisa terlalu berharap banyak. Tapi at least buat dengerin lagu, misalnya lagunya JKT48, itu masih sangat proper. Buat yang penasaran dengan kualitasnya bisa cek di footage berikut ini. Kesimpulannya gimana? Axio Hype 5 AMD ini adalah sebuah laptop yang cocok banget buat kalian pakai untuk yang nyari laptop entry level, sekaligus buat yang WOTA alias fans JKT48. Dan laptop ini bisa kalian bawa pulang dengan harga 5,399 juta aja, jadi termasuk yang murah. Dan ini kita cek harganya di akun Shopee Axio resmi ya. Jadi ini termasuk laptop budget yang oke banget. Karena dari segi kualitas, gue sangat suka dengan banyak aspek. Pertama memang keyboardnya yang termasuk oke. Buat kerja
kerja sehari-hari, buat ngetik dalam waktu lama, ini sangat proper banget. Monitornya ya standar lah, warnanya memang mesti dikalibrate dulu, nggak ada masalah. Kecerahannya memang ya so-so aja, tapi dia udah pakai panel IPS dan juga gue tadi lupa sebut, dia udah pakai fitur anti glare, jadi sangat bagus banget. Kemudian ini juga udah bisa banget untuk dipakai main game ringan dan juga buat editing foto ringan, jadi buat berbagai kegiatan ini masih bisa diandalkan dengan harga 5 jutaan aja. Dan untuk tadi gue lupa mention ya, untuk pilihan warnanya itu dia ada 2 sebenarnya. Yang gue review ini adalah warna biru dan satu lagi itu dia ada pilihan warna hitam. Jadi ya tergantung kalian mau pilih yang mana, mau biru atau yang hitam. Kalau gue personally gue suka yang biru karena agak anti mainstream aja ya. Yang hitam tuh gue agak sedikit bosen karena banyak laptop yang warnanya hitam. Jadi ya gitu-gitu aja gitu. Jadi ya yang kayak gue bilang, ini laptop yang cocok buat kalian, terutama buat yang WOTA atau fans JKT48 karena bakal dapat merchandise eksklusif yang nggak akan kalian dapatkan di tempat lain. Tapi kalau misalnya kalian bukan fans JKT48 atau WOTA, itu juga nggak ada masalah karena laptop ini capable untuk digunakan untuk kerjaan yang ringan, termasuk yang office, untuk yang kayak buat kerja, buat yang main game ringan, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan yang gue suka dari laptop ini adalah kalau misalnya kalian punya laptop ini dan nggak sengaja ngerusakin laptop ini, misalnya kayak ketumpahan air segala macam, Axio itu ada ngasih yang namanya proteksi accidental damage extra yang ngasih berbagai macam perlindungan termasuk kelalaian pengguna. Dan Axio Service Center itu tuh udah tersebar di puluhan kota di Indonesia, dan untuk proses servisnya itu termasuk yang cepat banget. Selain itu, buat kalian yang pengen beli laptop Axio untuk pertama kali, itu bisa banget karena Axio ngasih 2 program yang memudahkan kalian banget. Yang pertama adalah cicilan 0% buat kalian yang belum pernah sama sekali punya laptop Axio dan pengen nyicil dengan cicilan yang ringan, itu bisa banget diandalkan. Dan kalau misalnya kalian udah punya laptop Axio sebelumnya atau punya laptop merek lain yang misalnya udah rusak atau misalnya kalian nggak pakai lagi, itu kalian bisa banget tukar tambah dengan laptop terbarunya Axio, termasuk salah satunya adalah Axio Hype 5 AMD yang lagi gue review saat ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari laptop Axio, ya sekarang adalah saat yang paling tepat. Jadi apakah laptop ini laptop yang cocok buat kalian? Dan untuk 3 program yang gue sebut tadi, itu bisa kalian cek selengkapnya di www.axioworld.com. Jadi kesimpulan terakhirnya, Axio sekarang berada di jalan yang benar. Apalagi dia udah collab sama JKT48, jadi ya ini adalah langkah yang bagus banget buat Axio. Good job Axio. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan juga jangan lupa untuk keep up terus dengan berita-berita geek culture di www.upstation.media. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Gue gak tahu gimana caranya excited. Gue gak tahu gimana caranya excited. Gue gak tahu.